seorang sarjana sosiologi dari Italia, Gumbrowicz melalui penelitiannya yang cukup panjang, berpendapat, kami ingin membuktikan bahwa sebelum Auguste Comte tahun 1798 sampai tahun 1857 Masehi dan Giovanni Fico tahun 1668 sampai tahun 1744 Masehi telah datang seorang muslim yang tunduk pada ajaran agamanya. Dia telah mempelajari gejala-gejala sosial dengan akalnya yang cemerlang. Apa yang ditulisnya itulah yang kini disebut sosiologi. Sejarawan dan bapak sosiologi Islam ini dari Tunisia. Ia keturunan Yaman, dengan nama lengkapnya Waliuddin bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan, namun ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Keluarganya berasal dari Hadramaut kini Yaman, dan silsilahnya sampai pada seorang sahabat Nabi Muhammad Tas'awi, bernama Wail bin Hujr dari kabilah Kindar, salah seorang cucu Wail, Khalid bin Utsman. Memasuki daerah Andalusia bersama orang-orang Arab penakluk pada tahun ketiga Hijriah 9 Masehi. Anak cucu Khalid bin Utsman membentuk satu keluarga besar bernama Bani Khaldun. Dari Bani inilah asal nama Ibnu Khaldun. Ia lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei tahun 1332 Masehi, 1 Ramadan 732 Hijriah. Tetapi sebenarnya ia dari Seville, Spanyol. Sejak kecil, ia sudah hafal Al-Quran. Di tanah kelahirannya itu, ia mempelajari syariat tafsir, hadits, tauhid, fikih fisika dan matematika. Saat itu Tunisia telah menjadi pusat perkembangan ilmu di Afrika Utara. Sejak usia muda, ia sudah mengikuti kegiatan politik praktis. Situasi politik yang tidak menentu di Tunisia menyebabkan Ibnu Khaldun melakukan pengembaraan dari Maroko sampai Spanyol. Pada tahun 1375, beliau pindah ke Granada, Spanyol. Karena keadaan politik Granada tidak stabil, ia menetap di Qal'at Ibnu Salamah di daerah Tilmisan, di ibu kota Maghrib Tengah Aljazair, dan meninggalkan dunia politik praktis tahun 746 Hijriah. Studinya terhenti akibat terjangkitnya penyakit pes di sebagian besar belahan dunia bagian timur dan bagian barat. Banyak korban akibat dari penyakit yang sedang melanda itu, karena situasinya berubah. Akhirnya Ibnu Khaldun mencari kesibukan kerja, serta mengikuti jejak kakeknya untuk terjun ke dunia politik. Berkat komunikasinya dengan tokoh-tokoh dan ulama terkemuka setempat telah banyak membantunya mencapai jabatan tinggi. Ibnu Khaldun mengemukakan pemikiran baru yang menyatakan bahwa sistem sosial manusia dapat berubah seiring dengan kemampuan pola berpikir mereka, keadaan muka bumi di sekitar mereka, pengaruh iklim, makanan, emosi serta jiwa manusia itu sendiri. Beliau juga berpendapat bahwa pola pemikiran masyarakat berkembang secara bertahap yang dimulai dari tahap primitif, pemilikan, peradaban, kemakmuran, dan kemunduran keterpurukan. Pemikiran Ibnu Khaldun dikagumi oleh tokoh sejarah keturunan Yahudi, Prof. Emeritus, Dr. Bernard Lewis, yang mengukuhkan tokoh ilmuwan itu sebagai ahli sejarah Arab yang hebat pada abad pertengahan. Philo Ahmad Utama, Akademik Institut Antarbangsa Pemikiran dan Ketamadunan ISTC, University Islam Antarbangsa Malaysia UIN, Muhammad Uthman El-Muhammadi juga melihat pendekatan pemikiran Ibnu Khaldun secara mendunia. Karya Ibnu Khaldun yang menakjubkan Mukadimah membuat beliau mendapat gelar prolegomena atau pengenalan pada berbagai ilmu perkembangan kehidupan manusia di kalangan ilmuwan barat. Dari situ, Ibnu Khaldun mengutarakan pandangannya untuk memperbaiki kesalahan dalam kehidupan, menjadikan karya beliau seperti ensiklopedia yang mengisahkan berbagai perkara dalam kehidupan sosial manusia. Kajian yang dilakukan Ibnu Khaldun tidak hanya mencakup kisah kehidupan masyarakat saat itu, tetapi juga merangkum sejarah umat terdahulu. Selain sebagai ilmuwan dalam bidang ilmu sosial, Ibnu Khaldun mampu menjalankan tugas dengan baik saat dilantik sebagai kadiwali agama. Ketika menetap di Mesir, kebijaksanaan beliau mendorong Sultan Burkuk, yaitu Sultan Mesir pada waktu itu, memberi gelar Waliuddin kepada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga memajukan konsep ekonomi, perdagangan, kebebasan. Beliau terkenal karena hasil kerjanya dalam bidang sosiologi, astronomi, numerologi, kimia serta sejarah. Beliau berpendapat bahwa tugas kerajaan hanya mempertahankan rakyatnya dari kejahatan, melindungi harta rakyat, memberantas penipuan dalam perdagangan, dan mengurus pemasukan kas negara upeti pajak. Pemerintah juga melaksanakan kepemimpinan politik yang bijaksana dengan keterpaduan sosial dan kekuasaan tanpa adanya paksaan. Dari segi ekonomi,
Ibnu Khaldun memajukan teori nilai dan keterkaitan hubungan dengan tenaga kerja, mengenalkan pembagian kerja, membantu pemasaran terbuka, menyadari kesan dinamik permintaan dan modal penjualan, serta keuntungan. Wacana atau pemikiran Ibnu Khaldun juga diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern yang ingin mengimbangi pembangunan fisik dan spiritual. Secara teori, ilmu itu dikaitkan dengan persoalan manusia dalam masyarakat dan para ahli sosiologi berharap ilmu itu dapat menjalin keterpaduan serta membentuk pembenahan krisis moral yang dihadapi masyarakat saat ini. Walaupun istilah sosiologi ditemukan oleh tokoh sosiologi kelahiran Prancis abad ke-19, yaitu Auguste Comte, tetapi kajian mengenai kehidupan sosial manusia sudah diurai oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah 500 tahun lebih awal, pada usianya 36 tahun. Sebagai sejarawan dan filsuf, ia memusatkan perhatiannya pada kegiatan menulis dan mengajar. Di saat itulah, karya besar lahir dari tangannya, yaitu di sebuah kitab Al-Ibrar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Habar fi Ayyamal Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar, atau yang sering disebut Al-Ibrar Sejarah Umum. Terbitan Kairo tahun 1284, kitab ini terdiri atas 7 jilid yang berisi tentang kajian sejarah yang didahului oleh Muqaddimah jilid 1. Yang berisi tentang pembahasan masalah-masalah sosial manusia. Muqaddimah, yang sebenarnya merupakan pembuka kitab Al-Ibrar, popularitasnya melebihi kitab itu sendiri. Muqaddimah membuka jalan menuju pembahasan ilmu-ilmu sosial. Menurut pendapatnya, politik tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Dan masyarakat dibedakan atas masyarakat desa Hadara dan kota Badawa. Oleh karena itu Ibnu Khaldun dianggap sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Sejumlah kitab yang bernilai tinggi diantaranya At-Tarikh bi Ibnu Khaldun, autobiografi, catatan dan kitab sejarahnya, dan kitab teologi yaitu Lubabal Al-Muhasal Afkar Usul Ad-Din, ringkasan dari kitab Muhasal Afkar Al-Mutakadimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhrudi Ar-Razi, dan memuat pendapatnya tentang masalah teologi. Di dalam Muqaddimah ini pula Ibnu Khaldun menampakkan diri sebagai ahli sosiologi dan sejarah. Menurutnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang solidaritas sosial. Teori pokoknya dalam sosiologi umum dan politik adalah konsep asabiah solidaritas sosial. Asal-usul solidaritas sosial adalah ikatan darah yang disertai kedekatan hidup bersama. Hidup bersama juga dapat mewujudkan solidaritas yang sama kuat dengan ikatan darah. Menurutnya, solidaritas sosial sangat kuat terlihat dalam masyarakat pengembara, karena corak kehidupan mereka yang unik dan kebutuhan mereka untuk saling membantu. Relevansi teori ini misalnya dapat ditemukan pada teori-teori tentang konsiliasi kelompok-kelompok sosial dalam menyelesaikan konflik tantangan tertentu. Relevansi teori Khaldun misalnya juga dapat ditemukan dalam teori Ernest Renan tentang kelahiran bangsa. Tantangan yang dihadapi masyarakat pengembara dalam teori Khaldun tampaknya, meski tidak semua, paralel dengan kesamaan sejarah embrio bangsa dalam teori Ernest Renan. Kebutuhan untuk saling membantu mengatasi tantangan ini juga memiliki relevansi dalam kajian psikologi sosial, terutama berkenaan dengan kebutuhan untuk mengikatkan diri dengan orang lain atau kelompok sosial yang lazim disebut afiliasi.